Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada mata kuliah Ekonometrika 2 pada program Pasca Sarjana, khususnya adalah Magister. Jadi pada materi Ekonometrika 2 ini kita akan membahas pada sesi UTS ini lebih banyak bicara mengenai time series econometrics ya. Di sini kita menggunakan bukunya Walter Enders. Ya. Saat ini ada Walter's yang 4th edition. Silakan bisa coba di browsing di internet ya, karena tersedia cukup banyak resource yang terkait dengan topik-topik yang dibahas pada bukunya Walter Enders. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik khusus ya mengenai difference equation, dan di sini akan saya sampaikan bisa dikatakan tidak semua materi yang ada pada bab difference equation, yang mana nanti ya kita akan bahas lagi kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang, dan tentu saja nanti akan ada beberapa PR ya atau tugas untuk kalian untuk memahami konsep difference equation ini lebih dalam lagi. Yang pertama kita awali dengan konsep dasar pada model time series ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, tantangan utama bagi seorang econometrician khususnya yang fokus kepada data-data time series adalah bagaimana cara yang bersangkutan ya untuk mengembangkan sebuah model yang simple ya, sebuah model yang sederhana, tetapi model tersebut mampu ya untuk digunakan dalam peramalan ya, dan juga mampu ya digunakan untuk menganalisis dan juga melakukan testing ya terhadap hipotesis terkait dengan permasalahan ataupun isu ekonomi yang dianalisis. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya seorang econometrician tersebut mendapatkan hasil forecasting yang baik. Ya. Nah, kalau kita bicara bagaimana caranya, tentu saja satu hal yang paling krusial adalah bahwa si peneliti tersebut wajib memahami secara detail dinamika dari data yang ingin dia forecast. Nah, kalau kita bicara data time series ya, maka secara konseptual, dan ini sudah saya biasanya jelaskan pada materi Ekonometrika 2 di program sarjana, ya, di mana saya bicara sudah komponen-komponen dari data time series ya, dan nanti ada implikasinya tuh kepada metode-metode yang kita analisis. Tetapi saya nggak akan mengulang lagi, kita langsung merujuk kepada apa yang disampaikan di dalam bukunya Enders, bahwa secara konsep ya, data time series yang selama ini kita lihat hanya satu data, misalkan GDP, inflasi, itu hanya satu data tentang GDP, satu data tentang inflasi, satu data tentang nilai tukar, satu data tentang ekspor, dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa kita pecah-pecah ya menjadi beberapa komponen ya. Yang pertama itu adalah komponen tren ya, yang menunjukkan secara tidak langsung adalah long term behavior ya. Lalu ada komponen siklus ya atau cyclical ya, itu misalnya pergerakan secara periodik ya, data yang kita analisis, dan dia sifatnya adalah regular ya, jadi ntar naik turun sama seperti halnya kita bicara dalam siklus ekonomi. Lalu ada lagi aspek seasonal ya atau aspek musiman, dan terakhir adalah komponen irregular ya. Di sini adalah komponen yang sebenarnya polanya nggak jelas ya, tetapi masih bisa kita prediksi. Nah, secara konsep nantinya ya kita akan lihat bahwa cyclical dan seasonal ini ya biasanya ya kita pecah ya, tapi pada pembahasan nanti kita akan gabungkan ya menjadi satu komponen. Kita akan berangkat pada contoh 50 titik data terlebih dahulu ya. Di sini kalian bisa lihat ya, saya memiliki data time series ya selama 50 periode ya. Yang selanjutnya data tersebut saya ingin forecast ya sampai dengan di sini 30 periode selanjutnya ya. Jadi dari 50 saya akan upgrade datanya menjadi 80 ya. Nah, kalau kembali kepada konsep yang tadi kita bahas ya, kita bisa pecah menjadi tren ya. Sifatnya dia adalah terus naik atau terus turun ya, sifatnya ada jangka panjang. Lalu ada seasonal dan ada juga irregular ya di sini. Dan kalian bisa lihat ya, periode 0 sampai 50 itu adalah data yang kita miliki. Di sini datanya, data aslinya. Lalu selanjutnya 51 ke sana itu adalah hasil forecastingnya.
Ya. Dan seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa kita bisa pecah nih, data yang naik turun seperti ini, itu kita bisa pecah menjadi komponen trennya, seasonal, dan irregularnya. Nah, biasanya kalau kita ingin melakukan peramalan pada jangka pendek, ya, maka kita akan menggunakan pola daripada irregular komponen. Ya. Dan seiring dengan bertambahnya periode kesananya, ya, kalian bisa lihat di sini bahwa untuk komponen irregular, yang saya lingkari warna merah, ya, itu dia cenderung menuju nilai 0. Ya, artinya pengaruhnya itu nggak akan ada. Ya, atau diestimasikan akan hilang ya pengaruh daripada irregularnya. Dan karena kita tahu bahwa ya data itu terdiri dari 3 komponen, maka kita bisa jumlahkan saja. Ya. Jadi kita bisa jumlahkan antara trennya, antara seasonalnya, dan juga irregularnya. Ya, dan itulah yang menunjukkan hasil forecast-nya. Dan seperti yang sudah kita bilang tadi ya, bahwa pada jangka yang sangat panjang nanti ya, waktu ketika kita mau forecast, maka pengaruh dari irregular itu hilang ya, tidak ada. Jadi kita akan tergantung kepada ya pola dari trennya dan juga seasonalnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan forecast tadi? Ya, ada beberapa cara, dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan forecast yang tadi adalah kita bisa mendekomposisi sekali lagi variabel yang kita analisis menjadi beberapa komponen. Dan di sini ya saya ikuti apa yang dituliskan dalam bukunya bukunya Enders ya, bahwa kita memecahnya menjadi 3 komponen. Ada trend, ada seasonal, dan ada irregular. Ya, trend itu pada dasarnya merubah rata-rata dari datanya, karena dia terus naik ya. Maka kalau semakin banyak periode yang kita gunakan, maka nanti kalau seandainya polanya dia positif trennya, maka rata-rata akan terus naik ya, atau meningkat terus. Lalu seasonal ya, ini kita bisa lihat ya, tadi pada dasarnya ini kita asumsikan dia kita mix ya dengan siklus ya, jadi secara reguler pergerakannya. Dan irregular tadi sekali lagi sudah kita katakan ya, memiliki polanya tidak jelas ya, tetapi masih bisa kita prediksi. Ya, sebagai contohnya dalam buku Enders disampaikan, misalkan kalian mendapatkan data irregularnya atau komponen irregularnya itu ada naik dan ada turun ya. Dan sesungguhnya naik dan turunnya irregular komponen ini bisa kita gunakan untuk memforecast ya jangka pendek ke depannya. Karena biasanya sebuah variabel yang memiliki pola, misalkan dia cenderung besar pada satu periode, dan umumnya ini akan memiliki nilai yang besar juga pada periode selanjutnya. Nah, sehingga seperti yang sudah saya sampaikan ya, pada jangka pendek biasanya peramalnya akan memanfaatkan ya korelasi yang positif dari komponen irregular tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pemodelan matematisnya ya. Jadi ya tadi kita sudah tahu bahwa kita ingin pecah persamaannya ya, dan untuk melakukan sebuah peramalan ya, metode yang paling umum kita gunakan adalah kita mencari persamaan motionnya ya, atau equation of motionnya, persamaan yang merepresentasikan pergerakan dari datanya ya, yang pada dasarnya nanti akan menentukan proses stokastiknya, dan kita bisa memanfaatkan persamaan tersebut untuk kita ramal ya nilai variabel di periode selanjutnya. Nah, kalau kita kembali kepada konsep equation of motion tadi ya, yang menunjukkan pergerakan dari datanya, maka sebuah variabel time series ya bisa kita tuliskan kurang lebih seperti ini ya. Trennya itu adalah direpresentasikan TT sama dengan 1 plus 0,1 T. Artinya di sini bahwa trennya mengikuti fungsi dari waktu ya. Jadi lama-lama makin meningkat dengan besar peningkatan tadi ya 0,1 kali T ya. Jadi itu adalah kecepatannya yang mempengaruhi tadi rata-ratanya. Lalu kita punya seasonal yang kita representasikan dengan ST sama dengan 1,6 sinus TP bagi 6 ya. Jadi ini nanti naik. Dan kalau kalian masih ingat dalam materi matematika ekonomi, ya itu sudah saya bahas tuh mengenai persamaan difference ya, khususnya waktu kita membahas mengenai ada pergerakan ya sinus dan cosinus ya, di situ kita complex number ya. Situ kita bahas waktu bicara complex number, kita bicara mengenai radian dan lain sebagainya. Ini kurang lebih mirip ya. Nanti kalian bisa coba ulang lagi. Lalu yang ketiga ada komponen irregular. Di sini representasikan dengan IT sama dengan 0,7 IT min 1 plus error T ya. Artinya di sini kalian bisa lihat ya bahwa nilai komponen irregularnya ya itu akan terkait dengan komponen irregular sebelumnya ya. Dan besarnya adalah 70% ya. Jadi IT atau irregular komponen pada saat periode T itu 0,7 kali atau 70% dibandingkan IT min
1. Ya. Dan di sini juga ada komponen errornya. Dan kalian bisa lihat bahwa tren itu ada fungsi waktu, seasonal juga punya fungsi waktu, ya kalian bisa lihat ini ada T, ini ada T, dan irregular component itu adalah fungsi dari lag dependent, yaitu ITM1 dan juga stochastic errornya. Maka ketiga fungsi itu adalah jenis ataupun contoh daripada persamaan difference yang menjadi topik pada pembahasan kita kali ini. Kenapa? Karena persamaan difference itu bisa kita interpretasikan kurang lebih adalah nilai dari sebuah variabel yang dinyatakan dalam fungsi dari lag dia sendiri, waktu, dan variabel lainnya. Dan ini sudah tercermin ya pada persamaan yang kita bisa lihat ya pada slide ini. Nah, kalau kita kembali kepada konsep ya setelah kita punya persamaan difference mau diapain gitu loh ya. Jadi secara umum sebenarnya konsep ekonomika time series itu kita akan fokus ya pada estimasi persamaan difference tadi ya yang mengandung komponen stokastiknya. Yang nanti ya kita akan gunakan informasinya baik itu untuk melakukan testing ya dari sebuah isu ekonomi atau memforecast atau meramalkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa penggunaan ya persamaan difference pada analisis ya. Yang pertama di sini adalah random walk hypothesis ya. Sebagai contoh sederhananya kita bisa lihat ya pergerakan daripada harga saham ya. Datanya sangat intens ya. Di sini kita pakai datanya harian. Sebenarnya kan bisa juga lihat tuh pergerakannya dalam per jam dan lain sebagainya ya karena dia bergerak terus-menerus ya. Dan ekspektasi kita adalah bahwa meskipun dia memiliki pola naik turun ataupun cukup volatile ya biasanya ini dia akan memiliki rata-rata secara keseluruhan itu akan sama dengan 0. Nah, kalau seandainya pergerakan harga saham tadi yaitu kita modelkan dalam persamaan matematika ya maka kurang lebih kita akan dapatkan bahwa harga saham pada T plus 1 itu akan sama dengan harga saham pada periode T ditambah errornya, ditambah disturbance-nya, guncangannya. Ya kita nggak tahu itu apa, tapi itu yang nanti merubah nilai YT plus 1 ya. Jadi di sini kalian bisa lihat secara sederhana kita representasikan YT plus 1 sama dengan YT plus epsilon T plus 1. Epsilon T itu ada disturbance-nya, error-nya ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya kalian bisa juga rearrange persamaannya. Jadi kalau kalian mau pindahkan YT ke kiri, maka punya adalah YT plus 1 minus YT atau bisa dituliskan delta YT plus 1 akan sama dengan epsilon T plus 1 ya. Dan epsilon T plus 1 ini ya itu adalah sebuah error yang memiliki expected value sama dengan 0. Ya, coba ingat lagi dalam ekonometrik 1 bahwa kita punya expected value dari error itu sama dengan 0. Ya, di mana kita bahas ini pada konsep Gauss-Markov ya, bahwa errornya bahasa lainnya kalian selalu bahas dan memiliki mean atau rata-rata 0 atau bahasa lain lagi adalah dia menyebar normal. Ya, kalau seandainya kita kaitkan ya dengan konsep ekonometrik 1 ini. Nah, seandainya saya ingin tuliskan persamaan yang tadi ya secara ekonometrika ya, lalu kita lakukan testing ya, maka kurang lebih saya akan modelkannya seperti ini, yaitu delta YT plus 1 sama dengan alpha 0 plus alpha 1 YT plus epsilon T plus 1. Nah, saya bisa menguji ada tidaknya random hypothesis ini secara sederhana, yaitu dengan apa? Dengan membuktikan apakah betul alpha 0 dan alpha 1 sama dengan 0. Ya. Dan rata-rata daripada epsilon T plus 1 itu sama dengan 0. Jadi, kalau kita running persamaan ekonometrikanya, kita gunakan delta YT plus 1, saya running regress dengan YT, ya. Lalu saya dapatkan ya bahwa alpha 0 itu sama dengan 0, alpha 1 itu sama dengan 0, atau bahasanya apa? Tidak signifikan ya. Dan epsilon T plus 1-nya itu akan sama dengan 0 atau ya bisa kita uji apa? Normalitas ya, karena dia harus sama dengan 0. Kalau itu terpenuhi, maka kita bisa mengatakan yes, random walk hypothesis memang berlaku pada kasus pergerakan harga saham harian. Nah, sekarang kita lanjut kepada contoh yang kedua, itu reduced form dan structural equation. Ya, coba ingat kembali ya persamaan makroekonomi pada model klasik Samuelson mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, kita punya bahwa YT sama dengan CT plus IT. Ini kita sederhanakan ya. Jadi kita hiraukan G-nya, ya, hiraukan
ekspor impornya ya. Jadi ini closed economy, YT sama CT plus IT. Lalu CT itu sama dengan alfa YT min 1 plus epsilon CT, atau dengan kata lain ya, konsumsi saat ini dipengaruhi oleh pendapatan sebelumnya ya. Lalu IT atau investment itu dipengaruhi oleh CT min 1 ya kali beta plus epsilon IT. Di mana di sini ya yang sering kita bahas ya, ini sebagai salah satu akselerator ya, biasa kita bahas ini ya. Di mana kita bisa lihat ya, kalau seandainya konsumsi ya saat ini dengan konsumsi sebelumnya itu berbeda ya, maka ini akan mempengaruhi investment. Dan kita tahu bahwa nilai beta itu positif. Artinya apa? Kalau misalkan gap antara CT dengan CT-1 itu besar, ya maka investment juga akan meningkat. Ya. Dan kurang lebih seperti itulah interpretasi ekonominya. Nah, kalau kita lihat dan kaitkan kembali dengan materi di Ekonometrika 1, ya sebenarnya waktu kita punya persamaan semacam ini, ya ini kita cari solusinya umumnya dengan menggunakan persamaan atau konsep persamaan simultan, di mana kita memilah atau membedakan dua jenis persamaan, yaitu persamaan struktural yang merupakan persamaan yang diturunkan dari teori ya, dan persamaan reduced form yang persamaan yang kita akan estimasi. Kenapa seperti itu? Karena ingat sekali lagi pada konsep persamaan simultan, waktu kita punya persamaan struktural ya, di sini kita punya YT CT plus IT, YT-nya endogen ya, CT-nya endogen, IT-nya endogen ya. Lalu di sini kan bisa lihat ya, IT CT itu dua-duanya juga endogen ya, jadi nggak bisa kita estimate ya. Di sini yang udah bisa kita estimate cuma persamaan dua nih ya, dia sudah dalam bentuk reduced form, sedangkan yang lainnya belum. Dan disinilah dalam konsep persamaan simultan biasanya kita otak-atik dulu ya, sehingga kita akan dapatkan persamaan reduced form. Nah, gimana caranya? Ini sudah sering kali bolak-balik saya jelaskan pada Ekonometrika 1, ya kalian bisa nanti ulang lagi. Kita tinggal substitusikan aja ya CT tadi ya, persamaannya ke dalam persamaan IT, sehingga kita akan dapatkan IT kurang lebih seperti ini ya. Lalu ya, karena kita bisa lihat ya IT fungsi dari YT min 1, CT min 1 masih ada dua variabel di situ ya, dan error ya. Jadi ada YT, ada CT. Nah, sekarang saya biasanya sederhanakan lagi, di mana persamaan CT-1 saya substitusikan lagi ke dalam sini. Ya, karena kita sudah punya, maka kita punya di sini, kalau saya substitusikan persamaan CT-1, yang kita ambil adalah apa? Persamaan CT. Katanya CT itu sama dengan ya alfa YT-1 plus epsilon CT, kata gitu. Maka kalau CT-1 itu kan gampang aja, yaitu adalah alfa YT-2 plus epsilon CT-1 ini. Ya, kita substitusikan. Dan dengan demikian ya, kita bisa punya persamaan investment, yaitu murni hanya dipengaruhi oleh YT-1, YT-2 dan juga errornya. Jadi kita hanya punya variabelnya cuma satu, itu YT aja yang kita pakai ya, yaitu pada leg 1 dan leg 2. Nah, kalau seandainya kita sudah punya persamaan CT, kita punya persamaan IT, ya gimana persamaan YT-nya? Ya, karena tadi semuanya ada endogen, ya kita masukin lagi persamaan YT-nya. Ya, kita tinggal substitusikan persamaan CT ya, yang ada di sini adalah CT, lalu persamaan apa? IT ya, yang di dalamnya itu hanya ada komponen YT. Maka dengan demikian kalian bisa lihat kita dapat persamaan YT yang agak panjang nih ya, tetapi pada dasarnya itu hanya dipengaruhi oleh persamaan YT-1 dan YT-2, yaitu dia sendiri tapi pada leg sebelumnya. Dan ini adalah composite error ya, yang banyak. Nah, secara umum ya, persamaan yang di atas yang kompleks tadi itu bisa kita sederhanakan dengan YT sama dengan A YT-1, di mana A-nya itu sama dengan alfa dikali 1 plus beta ya, plus B YT-2, B-nya apa? B-nya adalah minus alfa beta ya, plus XT. XT-nya yang banyak ini nih, composite error segala macam itu. Ya. Dan kalau kalian lihat secara jeli ya, persamaan ini ada YT, ada YT-1, ya ada YT-2, maka di sini apa? Ini adalah model persamaan univariat yang kita sudah bahas pada materi Ekonometrika 2 program sarjana. Ya, dan kalian juga pasti akan familiar dengan konsep-konsep seperti metode Box-Yankin ya, ada AR, MA, ARMA, ARIMA dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah gunanya persamaan difference ya, kita bisa lihat di sini. Lalu yang terakhir di sini bahwa contoh persamaan difference itu juga bisa digunakan untuk menguji ya unbiased forward rate hypothesis. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau kita bicara mata uang ya, maka kita bisa beli mata uang baik itu di pasar spot ya, jadi kita dapat delivery-nya saat ini juga, atau di pasar forward ya, di mana kita harganya kita tetapkan sekarang ya, tapi
nanti dapat mata uangnya di periode T plus 1 gitu loh. Ya, jadi di sini misalkan notasinya adalah ST untuk harga mata uang asing pada pasar spot dan FT itu adalah harga mata uang asing pada pasar forward ya. Maka kalau seandainya ada spekulan yang lagi main-main mata uang ya, dia beli mata uang asing di pasar forward dan nanti pada periode T plus 1 si investor tersebut akan menerima mata uangnya, akan di-deliver mata uangnya pada T plus 1 dan dia harus membayar FT ya yang sudah ditetapkan pada periode T. Nah, di situ ya mungkin saja akan ada profit dan mungkin juga akan dapat loss ya si spekulan itu. Ya, karena pada periode T plus 1 ya harga spotnya itu ada ST plus 1. Ya. Jadi, besaran profit atau loss yang didapatkan oleh si spekulan itu adalah selisih antara ST plus 1 dengan FT. Nah, yang disebut dengan unbiased float rate hypothesis atau UFR itu adalah bahwa expected profit ya dari tindakan spekulasi itu diasumsikan harusnya adalah 0. Atau dengan kata lain, saya bisa tuliskan bahwa ST plus 1 ya sama dengan FT plus epsilon T plus 1. Ya, di mana nilai epsilon T plus 1 itu punya rata-rata sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia sama dengan 0 ya rata-ratanya, maka apa artinya? ST plus 1 sama dengan FT. Ya, jadi artinya apa? Tindakan spekulasi itu punya expected profit yang 0 di sini. Sekarang gimana cara ngujinya? Ya, secara sederhana, persamaan yang tadi sudah kita tuliskan di slide sebelum itu bisa saya tulis dalam persamaan regresi, yaitu ST plus 1 sama dengan alpha 0 plus alpha 1 FT plus epsilon T plus 1. Dan kalau seandainya kalian bisa membuktikan, ya, kita regresikan persamaannya bahwa alpha 0 itu sama dengan 0, dan alpha 1 sama dengan 1, ya. Jadi sekali lagi, kalau alpha 0 sama dengan alpha 1 sama 1, dan juga epsilon T plus 1 itu punya rata-rata sama dengan 0, maka kalian bisa buktikan bahwa memang betul unbiased forward rate itu berlaku. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya bagaimana kita mencoba membuktikan berbagai teori, ya, dan kita di sini memanfaatkan C difference equation tadi. Dan selanjutnya masih bicara mengenai contoh yang sama ya, bahwa kita tahu pasar spot dan forward itu bisa kita asumsikan ya pada keseimbangan jangka panjang itu pasti ya terjadi ya kondisi di mana epsilon T plus 1 itu akan sama dengan 0 ya, pada jangka panjang ya. Nah, ketika ST plus 1 ya itu beda dengan FT-nya, tadi ingat ya ST plus 1 sama dengan FT ditambah epsilon T plus 1 ya. Pada jangka panjang epsilon T plus 1 sama dengan 0 ya, atau tadi katanya apa? UFR tadi ya. Jadi nggak ada itu keuntungan dari spekulasinya. Nah, kalau seandainya ST plus 1 beda dengan FT ya, maka seperti halnya konsep ekonomi yang lain, pasti akan ada penyesuaian, akan ada adjustment ya, sehingga nanti pasar bisa kembali kepada keseimbangan yang akan terjadi pada periode selanjutnya. Nah, proses penyesuaian semacam ini ya kita akan bisa lihat bahwa ST plus 1 bisa kita modelkan, maksud saya, ST plus 1 sama dengan ST plus 2, maaf, sama dengan ST plus 1 kurang alpha ST plus 1 minus FT. Lihat, ST plus 1 minus FT inilah yang tadi saya bilang gap-nya, kalau berbeda. Kalau nggak berbeda gimana? Kalau nggak berbeda, ya berarti arti itu sama dengan 0, ya kan? Nah, jadi kita akan punya nanti ada ST plus 1, ya, sama dengan ST plus 1 plus epsilon ST plus 2. Ya, dan ingat alfanya itu positif ya di sini. Nah, kita lanjutkan, ya, maka pada pasar forward, ya, itu akan punya persamaan FT plus 1 sama dengan FT plus beta ST plus 1 minus FT, sekali lagi ini adalah gap-nya, plus epsilon FT plus 1. Ya, artinya apa? Artinya pada proses penyesuaian ini ya, kalau seandainya ada gap ya antara ST plus 1 dengan FT misalkan positif aja, atau artinya ya nilai ST plus 1 itu lebih tinggi dibandingkan dengan FT-nya, dibandingkan dengan forward-nya. Maka otomatis pasar spotnya nanti itu akan menyesuaikan kebalikannya ya. Di mana pasar spotnya, harga-harga spotnya itu akan turun. Sementara ya harga forwardnya justru akan naik gitu loh ya, karena ekspektasi orang gitu ya. Jadi kan ini pasar spot nih ya, ini kan spot, ini adalah forward ya, arahnya akan berbeda antara yang pasar spot dengan forward. Nah, model yang tadi baru sudah kita bahas itu adalah contoh dari error correction model. Yang kalian biasa bahas itu adalah model ECM. Nah, yang biasa kita gunakan apa? Error ya, ECT min 1 ya, sama kan itu ya. Jadi kita bisa lihat itu ST plus 1 minus FT itu kan ECT min 1 sebenarnya ya. Nah,
Jadi kalau kalian rearrange lagi persamaannya, yaitu nanti kalian akan dapat apa? Akan dapat persamaan ECM yang kita sudah bahas selama ini. Ya tinggal geser aja itu semua ST plus 1 ke kiri, itu dapat delta. Ya kan? Lalu ini adalah error. Ya, error apa? Error T-1 ya kan? Nah, karena ini T-2, ini T-+1 kan berarti T-1. Ya. Jadi sebenarnya sama aja ini konsep error correction model. Tapi kita coba jelaskan dalam kerangka difference equation. Ya. Dan sekali lagi, ya pergerakan dengan menggunakan konsep model error correction ini, ya pergerakan dari sebuah variabel di periode tertentu itu akan berhubungan ya dengan gap ya terhadap keseimbangan yang ada pada periode sebelumnya. Dan kita selalu mengatakan nanti apa? Ya nilai alfa betanya itu sebagai speed of adjustment ya waktu kita menggunakan konsep ECM. Nah, contoh satu lagi, maaf, ada empat ya, bukan tiga, saya salah tadi. Ya, itu mengenai non-linear dynamics ya. Maksudnya apa? Ini ada non-linear, artinya persamaannya tidak linear dan kita bicara persamaan yang dinamis juga ya. Jadi misalkan di sini adalah investasi selama ini selalu diasumsikan ya itu proporsional dengan perubahan konsumsi. Ingat tadi kita punya CT min 1 ya yang dalam kurung tadi ya di persamaan investment ya pada persamaan Samuelson tadi kita bahas di depan. Ini kita asumsikan dia proporsional aja. Artinya apa? Kalau seandainya CT sekarang, kalau misalkan gap ini adalah naik ya, maka investasi akan naik. Kalau ini turun, maka investasi akan turun. Tapi ternyata realitinya nggak selalu seperti itu. Ya. Bisa saja di sini ada suatu fenomena bahwa investasi itu akan merespon lebih kuat pada perubahan konsumsi yang positif dibandingkan perubahan konsumsi yang negatif. Maksudnya apa? Secara ekonomi ya, kalau seandainya ada pola konsumsi itu meningkat ya, ini akan mendorong para pengusaha untuk invest banyak ya, beli mesin baru, bikin pabrik yang lebih luas dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalkan konsumsinya lagi turun ya, maka nggak serta-merta dia akan jualin semuanya, enggak ya. Jadi dia akan diemin dulu aja, biarin aja dia akan penyusutannya kan akan terjadi terus-menerus kan. Jadi ya secara alamiah aja. Oleh karena itu bisa kita tunjukkan bahwa secara ekonomi sebenarnya harusnya ya respon dari investasi terhadap perubahan konsumsi itu akan lebih kuat pada perubahan konsumsi yang positif dibandingkan dengan yang negatif. Disinilah kita bicara adalah tidak linear karena beda kalau naik dengan turun. Nah, di sini persamaan itu menjadi IT sama dengan ya beta 1 CT min 1 ya minus lambda T beta 2 kali CT min 1 plus epsilon IT. Di mana lambda T itu adalah variabel dummy sebenarnya ya. Satu kalau seandainya dia negatif ya gapnya antara CT min 1 dan 0 jika lainnya ya. Dan kalian tadi asumsinya apa? Kalau positif dampaknya lebih besar daripada perubahan yang negatif. Ya, oleh karena itu di sini lihat ya, nilai lambda T itu adalah 1 kalau seandainya dia punya CT min 1 yang negatif. Ya kan? Jadi artinya terjadi apa? Penurunan konsumsi ya. Dan dengan demikian di sini pengaruhnya ya CT min 1 itu bukan hanya beta 1 ya, tapi adalah beta 1 minus beta 2. Pasti lebih kecil. Kenapa? Karena beta 1, beta 2-nya adalah positif. Ya kan? Nah, dengan demikian ya kita bisa buktikan kalau benar-benar ini kita running model dan ketemu hasilnya sesuai ya, maka bisa kita buktikan betul bahwa konsumsi yang negatif itu akan direspon dengan investasi, tapi responnya tidak akan sebesar kalau seandainya ada perubahan konsumsi yang positif. Nah, inilah yang disebut dengan model non-linear. Nanti kita akan aplikasikan pada berbagai macam pendekatan, baik itu nanti ada linear untuk Arsgaard, yang non-linear untuk ARDL dan lain sebagainya, macam-macam, itu banyak sekali. Tapi konsepnya semua sama seperti ini. Nah, sekarang kita kembali kepada difference equation-nya. Ya. Bagaimana sih caranya kita mencari solusi daripada difference equation? Ini di dalam bukunya Enders dijelaskan cukup ideal sekali, tidak begitu rumit ya. Jadi kita sederhanakan, misalkan kita ingin analisis fungsi YT sama dengan FT ya, dan kalau seandainya kita ingin analisis pada saat T sama dengan T star, maka tentu saja nilai YT star akan sama dengan fungsi daripada T star. Ya. Dan kalau seandainya kita gunakan konsep serupa, ya tapi pada periode T star plus H, ya apapun itu H-nya, itu tambahan periode berarti ya, maka bisa kita tuliskan adalah yang namanya YT star plus H, yaitu pasti sama dengan FT star plus H. Dan kalau saya ingin cari beda atau difference antara YT plus H, YT star plus H dengan YT star,
maka dengan mudah kita tinggal kurangi aja ft star plus h minus ft star. Atau kurang lebih kita katakan yt star plus h minus yt star. Yang kayak tadi sudah saya sebutkan. Itu adalah bedanya. Nah, kalau seandainya tadi kita sudah sepakat ya bahwa H itu ada tambahan periode kan gitu. Ya, maka saya dapat dengan mudah ya menggunakan konsep ini dengan menggunakan konsep discrete ya. Kenapa? Karena periode itu discrete, nggak continuous kan sifatnya. Pada pasti nambah 1, 2, 3 gitu. Nggak mungkin nambah 1,5 atau 1,789 periode kan nggak gitu. Tapi nambah 1 periode, 2 periode, jadi discrete dia sifatnya. Sehingga dengan konsep demikian ya, kita punya delta YT sama dengan YT min YT min 1, delta YT plus 1 sama YT plus 1 minus YT, dan selanjutnya ya. Jadi sama saja. Dan saya sangat mengusulkan kepada kalian, coba buka lagi deh materi difference equation yang saya ajarkan pada matematika ekonomi. Karena ini sudah kita bahas sebenarnya ya, secara konseptual matematikanya. Nah, dengan cara yang sama, saya juga bisa turunin second difference, third difference, dan lain sebagainya. Sama itu idenya. Tetapi, kalau kita bicara secara empirik, jarang tuh dipakai ya. Yang yang third difference, fourth difference, dan lain sebagainya. Biasanya adalah kita pakai ya yang first ataupun yang second difference ya. Nah, kalau saya tuliskan secara umum, ya kurang lebih saya akan punya YT sama dengan A0 plus sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. AI, YT min I plus XT. Ya, jadi ingat ya, ini sebenarnya inline ya dengan pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Kita coba otak-atik persamaannya yang panjang tadi ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya bahwa YT dipengaruhi oleh lag dia sendiri pada periode sebelumnya. Nah, kita di sini nggak tahu kapan ya sampai YT min N kita bilang di sini ya. Lalu ada XT. XT di sini tadi kalau kita contohkan di persamaan yang Samuelson tadi ya, itu kan ujung-ujungnya adalah apa? Itu adalah kumpulan dari error. Nah, sebenarnya kalau kita buat persamaan umumnya, XT itu disebut dengan forcing process, dan itu bukan hanya error. Bisa juga dia adalah waktu, artinya di situ ada variabel T, sekian kali T, ya, 0,5 kali T dan lain sebagainya, itu bisa juga. Atau variabel lain, artinya di sini kita punya variabel penjelas lainnya, itu macam-macam kita masukin, bisa variabel makro lainnya dan lain sebagainya, dan juga komponen errornya. Semua ada di XT. Nah, bentuknya seperti apa XT? Ya, itu bisa macam-macam. Contohnya bisa kita lihat pada kasus khusus di mana XT-nya itu adalah composite error ya di sini. Jadi kalian bisa lihat I sama dengan 0 sampai dengan tak hingga beta I epsilon T min I. Ya, jadi di sini tidak dipengaruhi oleh YT min 1, lag-nya itu nggak ada, ya, dan lain sebagainya. Hanya error yang kita bilang di sini. Dan selanjutnya saya impose asumsi tambahan bahwa beta 0-nya sama dengan 0. Ya, lalu beta 1, maaf itu salah ya, beta 0 sama dengan 1 harusnya. Ya, ini saya coret. Ini beta 0 sama dengan 1 harusnya. Beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan selanjutnya adalah sama dengan 0 ya, maka kita pasti akan dapatkan fungsi AR atau fungsi auto regresi. Kurang lebih kira-kira persamaan seperti ini nanti kalau kita dapatkan. Lalu kalau selanjutnya dari sini kita tambahkan lagi asumsi lain ya, bahwa N sama dengan 1, A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 1, maka nanti kalian akan dapatkan lagi model random walk. Dan bagaimana kalau seandainya YT kita kurangkan dengan YT min 1, coba balik lagi ke persamaan umumnya ini ya. Lalu kalau seandainya saya gabungkan, kira-kira bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ya YT min 1 ya, kita akan dapatkan A0 plus A1 min 1 kali YT min 1 ditambah dengan sigma I sama dengan 2 sampai dengan NAI YT min I plus XT ya. Lalu selanjutnya di sini kalau saya notasikan A1 minus 1 biar sederhana, itu adalah gamma ya. Maka kita punya persamaannya kurang lebih seperti ini, dan langkah selanjutnya adalah kita mencari solusi daripada difference equation ini. Kita punya delta YT di sini. Ya, sehingga bagaimana cara mencari solusinya seperti yang disampaikan di Enders ya, kita bisa coba analogikan itu dengan konsep kalkulus ya, pada matematika ya, maaf typo lagi, kalkulus maksudnya bukan kalkulas ya, pada matematika, di mana kalau kita punya first atau kita punya difference equation atau kita punya persamaan turunan, gampangnya yang difference ya, persamaan turunan aja. Kalau kita punya persamaan turunan, untuk ngebalikinnya lagi, pengen tahu persamaan aslinya apa, maka kita gunakan konsep integral. Ya, kita cari primitive function-nya. Lalu selanjutnya, solusi yang akan kita dapatkan nanti bukan dalam angka ya, tapi hanya persamaan. Dan cara menguji benar nggak sih solusinya, itu kita balikin lagi aja ya. Jadi kita masukkan atau substitusikan ke persamaannya, lalu kalian dapat identitas nggak? Kalau dapat persamaan identitas, artinya solusinya itu sudah benar.
Dan ini contohnya, ya, kalau seandainya kita punya persamaan difference delta YT sama dengan 2, ya, maka ya bisa juga kita tulisnya gini ya, YT sama dengan YT min 1 plus sama YT sama dengan YT min 1 plus 2, pindah ke kiri, jadi sama dengan delta YT, nggak ada bedanya. Maka apa solusinya? Ingat, saya integralkan aja itu 2. Ya. Maka kita punya apa? YT sama dengan 2T plus C. C ini bilangan konstan. Kan ini yang gampang ya. Nah, syarat yang paling penting adalah kalau seandainya solusi ini berlaku pada periode T, maka solusi yang mirip itu juga berlaku pada periode T min 1. Gitu. Sehingga kalau YT sama dengan 2T plus C, maka YT min 1 harus sama dengan 2T min 1 tambah C. Itu syaratnya. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka yang bagian ini, ya saya ganti warnanya jadi hijau, ini saya integrasi, substitusikan ke sini. Yang ini saya substitusikan ke sini. Oke. Maka saya punya 2T plus C sama dengan ya 2T min 1 plus C. Ini kan turunnya semua ya. Plus 2. Ya. Kalau kita ada persamaan ini gampang apa? Ini yang kita lihat 2T minus 2 plus 2 habis ini. Ya, kita dapat apa akhirnya? 2T plus C sama ya, identitas kiri dan kanan. Artinya solusi kita sudah benar. Contoh yang lebih kompleks bisa kita lihat pada persamaan ini ya. Jadi kalau kita merujuk kepada persamaan komponen irregular di depan, IT sama 0,7 IT min 1 plus epsilon T, ya maka solusinya ya itu kurang lebih adalah ini. Kalau kita cari ya, nanti PR kalian nih. Coba tunjukkan kenapa kok bisa dapat fungsinya seperti ini ya. Kita nanti apa namanya jadikan ini sebagai salah satu tugas ya. Nanti akan saya jelaskan dalam forum diskusi. Lalu kalau di periode T seperti ini, T min 1 juga harus berlaku. IT plus 1 akan semuanya seperti ini. Ya, sorry, ini IT min 1 harusnya ya. Maaf, banyak typo. Lalu kalau kita bandingkan T dan T min 1, yang kita masukkan substitusikan persamaan awalnya di sini, maka kita dapat kurang lebih seperti ini. Saya bisa lihat ya, ini ET, 0,7 ET min 1, 0,7 ET sama semua. Jadi ini sudah identitas. Artinya sudah benar persamaan. Nah, itu kira-kira materi yang kita bahas pada hari ini ya. Lalu nanti akan ada tambahan konsep difference equation yang kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, karena nggak mungkin kita selesaikan semuanya, terlalu panjang nanti videonya saya pecah ini menjadi 2. Saya rasa itu, terima kasih, kita lanjutkan lagi nanti diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.